Ya, pemirsa, kami mengajak Anda untuk memberikan komentar lewat Twitter @jurnalsiang atau SMS ke 0811 8335 551. Dan Anda juga dapat menelpon selama siaran berlangsung lewat nomor telepon 021 52900 308 atau 021 52900 311. Mungkin pemirsa ada yang punya pertanyaan mengenai cicilan nih ke depan tuh mungkin bisa lebih mudah dengan DP 0%. Saya mungkin kepada Pak Zaim dulu. Pak Zaim, kalau misalnya ini langkah yang keblinger kalau menurut Anda tadi. Ini kemudian kalau misalnya nanti OJK betul-betul menerapkan ini, efek yang akan muncul ini akan seperti apa tadi? Kalau misalnya memang ini tidak risikonya sangat besar ya, karena begini, kan yang mau kita kejarkan sebenarnya pertumbuhan, tapi pertumbuhan dengan cara mengganjal ketidakmampuan masyarakat membeli dengan hutang itu adalah pertumbuhan palsu, ini yang disebut bubble. Dan Amerika sudah mengajari kita, memang dalam skala yang lebih masif karena properti, tapi sekali lagi bahwa otomotif ini besar, gitu. Ini kita belum bicara akibat dampak terhadap lalu lintas dan lain-lain itu ya, tapi terhadap ekonomi kita secara umum. Itu. Jadi menurut saya yang harus dilakukan dengan lebih bertanggung jawab adalah bagaimana membuat daya beli masyarakat itu membaik. Ada pertumbuhan ekonomi yang dibangun dari sektor real. Ini yang mau dipush adalah sektor finance. Jadi kebijakan seperti ini hanya menguntungkan industri finance. Gitu. Yang kedua, ya kecipratan sedikit adalah industri otomotifnya. Tetapi bagi masyarakat secara keseluruhan ini palsu, ini berbahaya. Gitu. Dan kalau dilihat nanti menjadi attitude, itu masyarakat dibimbing ke dalam kebiasaan untuk hidup ditopang dengan hutang. Gitu. Nanti rice cooker pun hutang. Gitu. Sekolah hutang, semua berhutang dengan tidak ada lagi merasa ada problem. Lama-lama jadi kebiasaan, tiba-tiba kolaps. Dan biasanya setelah kolaps seperti tidak ada penjelasan, padahal ya bermula dari kebijakan yang seperti itu. Idealnya kalau kita bicara DP 0%, 15%, 10% seperti kebijakan OJK yang sebelumnya, sebenarnya idealnya berapa persen sih Pak? Ya, kalau idealnya mah pembelian itu tunai, jual beli itu tunai sebagai indikasi kemampuan masyarakat. Dan kalau kita lihat dulu pertumbuhan kita katakanlah mungkin sebelum tahun 80-an, ketika ekonomi kita belum terlalu liberal, memang sepertinya masyarakat tidak hidup mewah, gitu. Tapi tugas pemerintah lah menyediakan transportasi yang nyaman, sehingga tidak perlu lagi punya mobil, punya motor. Nah dulu kan simbol status mobil motor itu, jadi orang kalau nggak betul-betul yang merasa harus bergengsi, masih bisa menahan diri. Hari ini karena kondisi transportasi buruk, pelayanannya juga tidak memadai, ya masyarakat kemudian didorong untuk berlomba-lomba memiliki, seolah-olah itu menjadi keperluan. Gitu. Jadi kalau tadi Pak Gunadi mengatakan kita harus melihat berapa mobil yang di jalanan, coba perhatikan kembali angkanya saja dulu. Penduduk Jakarta 11 juta, sekarang kendaraannya 13 juta, udah nggak masuk akal. Bagaimana mungkin? Pak Gunadi, kalau ngomongin Jakarta, oke lah akan bisa aja nambahin macet gitu. Tapi kalau untuk daerah lain mungkin yang mobilitas darinya tidak terlalu banyak. Saya mau menyoroti masalah jumlah kendaraan bermotor. Ya, di Jepang tuh penduduknya separuh kita. Ya, tapi pasar mereka 1 tahun tuh 5-6 juta mobil. Jadi kalau kita konversikan ke Jepang berarti kita harusnya 12 juta 1 tahun. Mengapa bisa demikian? Karena mereka sudah demikian berkembang infrastrukturnya, sehingga kalau kita ke Tokyo misalkan memang padat tapi lancar. Kita punya pilihan macam-macam, bukan taksi, ya bukan kendaraan pribadi saja, tapi ada kereta api dan sebagainya, tadi transportasi umum. Dan orang cenderung ini yang saya pikir nantinya harus terjadi demikian, bahwa meskipun transportasi umum itu bagus dan sarana itu dapat dimanfaatkan secara baik, tapi orang tetap akan memberi kendaraan bermotor. Tapi dia tidak akan memakai itu setiap hari, hanya untuk kepentingan tertentu saja. Ya. Rasio antara populasi kendaraan bermotor dengan manusianya itu 1:2. Bahkan ada yang 1:1,2. Jadi kita masih jauh dari situ. Itu bukan masalah utamanya. Ya. Saya mau mengatakan bahwa industri itu didorong silakan, tapi jangan lupa bahwa kita juga harus kewajiban publik kita dengan membangun infrastruktur, public transportation dan sebagainya itu harus dilakukan. Selama itu tidak terjadi, ekonomi kita juga tidak akan efisien. Sekarang masalah yang terjadi di tempat kita mau ekspor dan sebagainya, oke, kita katakan home base-nya cukup besar skala ekonominya. Tapi di sisi lain efisiensi logistik kita itu rendah.
Mengapa? Karena itu Baik. tadi. Tapi apa mungkin Pak kalau masyarakat Jakarta itu beli kendaraan tapi cuma dipakai sehari-hari, jarang gitu, tetap beralih ke Saya transportasi tanya, umum? Anda punya jas berapa? 10 misalkan, yang Anda pakai berapa? Kan cuma 1. Nah, orang yang mampu beli, mungkin dia juga beli 4 biji begitu. Tapi yang dipakai kan cuma 1 untuk dia. Nah, ini masalahnya. Artinya Jadi kebijakan penggunanya yang penggunaannya, dalam hal ini. betul. Itu yang harus. Baik, kita sudah terhubung dengan Feby di Jakarta. Halo, selamat siang Iya. Feby, silakan Halo, pertanyaan selamat Anda. siang, Mbak. Iya. Halo. Ya, silakan Feby. Iya, jadi kalau menurut saya sih kebijakan ini mungkin untuk sebagian orang dianggap angin surga karena kan DP 0% itu adalah suatu hal yang dianggap berat kan untuk DP mobil. Tapi kalau misalnya DP-nya dihilangkan kan jadi orang bisa dengan mudah untuk mendapatkan mobil gitu kan. Mereka kan butuh kendaraan untuk tiap hari beraktivitas dan segala macam gitu. Cuman kalau melihat dengan rencana pemerintah yang ingin meningkatkan kualitas dari transportasi publik, kalau menurut saya ini bertentangan sekali gitu. Jadi orang justru malah pengen naik mobil daripada naik bus gitu kalau menurut saya. Kenapa nggak DP yang 0% itu untuk rumah? Nah itu mungkin tuh lebih baik. Oke. Itu sih menurut Baik, saya. terima kasih Feby. Iya. Berbahaya. Ya, risiko jangka panjangnya karena tadi masyarakat memang seolah-olah wah sekarang mudah sekali punya segala sesuatu, tapi palsu. Semuanya ditopang dan hutang. Dan sekali lagi dalam keadaan kemampuan daya beli menurun, pertumbuhan ekonomi rendah, itu kan artinya sektor real lemah. Nah, harusnya pemerintah memacu sektor realnya supaya dengan sendirinya kalau daya beli membaik, ya beli motor tunai, beli mobil tunai, beli rumah tunai. Alangkah sehatnya masyarakat yang hidup di atas kemampuan sendiri. Tapi setuju nggak Pak Sam dengan yang tadi dibilang oleh penelpon tadi, kalau misalnya jadi lebih mudah, memang DP-nya lebih 0%, tapi kan masyarakat tidak menjadi bahwa cicilan juga akan semakin terbebani dengan Betul, nah DP-nya. itu belum dilihat lagi. Dan satu lagi ya, industri keuangan itu kan mengelabui masyarakat dalam mendesain cicilan dan kredit ya antara pokok dan bunga. Jadi masyarakat sepertinya suka merasa saya ini sudah mencicil, tapi kok nggak lunas-lunas? Karena dalam rumusnya yang dicicil itu bunganya. Pokoknya tidak pernah dimasukkan dalam cicilan, sehingga tiba-tiba kok sudah lebih banyak yang dicicil daripada hutangnya. Nah, jadi itu juga betul bahwa kalau DP-nya 0 berarti tingkat cicilannya tinggi dan berarti menggerus juga kemampuan bulanan. Tenornya pun juga lebih lama. Tenornya diperlama, jadi masyarakat akan hidup. Nah, itu nanti stres, banyak KDRT dan seterusnya, banyak Tapi akibatnya. memang seperti itu Pak Guna di perilaku konsumen otomotif di sini. Begini. Jadi mereka memilih DP yang lebih rendah meskipun cicilannya tinggi dan tenornya lama. Begitu. Ya, jadi di dalam tujuan pengembangan ekonomi itu ada beberapa cara. Salah satunya tentunya dengan masalah kredit tadi. Selama kredit itu istilahnya secara proporsional diberikan, ya. Tadi dibicara mengenai daya beli dan sebagainya. Nah, kita melihat bahwa DP itu salah satu instrumen untuk mengatur siapa yang sanggup beli, dia bayar dengan DP. Sekarang DP mau dikurangi, saya cuma mengatakan bahwa oke, ini pemerintah punya satu wacana, punya satu signal yang positif untuk mendorong. Tapi apakah ini efektif? Itu saya tidak berani mengatakan. Gitu. Karena yang jelas kalau DP-nya diturunkan, toh akhirnya ini harus masuk ke cicilan. Ya, bahwa cicilan itu dihitung dengan cara bagaimana itu masalah lain lagi. Tapi dia tetap harus membayar cicilan. Cicilan setiap bulannya ini yang menjadi beban selama daya beli mereka turun. Ya, dan dengan demikian akhirnya juga pasarnya tidak akan berkembang. Kalau Pak Zaim tadi mengatakan yang ideal ya tunai, supaya kita juga bisa melihat indikator seseorang itu memang bisa mampu membayar. Kan gitu. Tapi kalau menurut Anda DP idealnya berapa? Ideal itu tidak bisa dikatakan demikian, karena begini, sebelumnya kalau instrumen perbankan kita lemah misalkan, DP ini akan tinggi. Dulu juga bayarnya 50% atau 60%. DP. Ya, sekarang menurun terus, mengapa? Karena kita sarana perbankannya, sarana infrastruktur untuk mendukung
pembiayaan itu sudah ada. Dulu cicilan bisa menjadi NPL, itu mengapa? Karena tagihannya itu harus dilakukan manual. Kita mengirim orang sampai di tempat orangnya tidak ada. Ya, bagaimana kita bisa nagih? Belum lagi kalau sudah ditagih uangnya dikemplang oleh penagih. Gitu. Ini masalah sekarang agak. Baik, Pak Gunadi, apakah kemudian langkah dari OJK ini bisa kita katakan mengingkari keinginan ataupun cita-cita pemerintah yang dulu digemborkan, ayo kita beralih ke transportasi umum? Apakah ini bisa kita katakan ini bertentangan sebetulnya? Ya, saya kira ini dua hal yang sama sekali kita jangan campur adukan. Karena masing-masing mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk mengembangkan dalam tugas institusinya. Infrastruktur ya, kelancaran lalu lintas juga. Gitu. Sekarang kita lihat saja begini, misalkan kalau kita katakan Jakarta ini, DKI ini sepeda motor sudah 8 juta. Ya, padahal kalau kita lihat yang ikut serta di dalam, yang terjebak di dalam kecelakaan lalu lintas itu 40% tidak punya SIM. 40%? Ya? 40%. Jadi kalau di situ dilakukan penertiban, ya itu sudah akan banyak sekali. Belum lagi itu juga menyumbang ketertiban lalu lintas. Meskipun gitu. Punya kewajiban masing-masing kan, tapi ada efeknya dong, Pak. Oh ya pasti. Kalau OJK begini kan pasti efeknya ke pemerintah juga. Pasti. Nah sekarang tuntutannya adalah, oke, kalau OJK diberikan wewenang untuk menghapus down payment dengan asumsi bahwa pasar ini akan berkembang. Kita katakan pasar akan berkembang lah, ya akan lebih ramai lagi. Sekarang dari sisi lain, apakah mereka sanggup untuk mempersiapkan panjang jalan yang lebih cukup, ya disiplin lalu lintas yang meningkat. Ini masalah yang terkait satu dengan lainnya. Ya. Artinya harus dibarengi dengan infrastruktur yang lebih memadai. Betul. Dan itu mungkin jalan layangnya itu mungkin bisa cepat dibikin kan? 3-4 layer begitu. Nggak mungkin cepat kan? Karena itu sudah tertinggal beberapa puluh tahun kan kita. Ya. Kan hampir tidak tumbuhnya itu kan cuma 0,01%, gitu loh. Jadi hampir tidak ada. Dan sudah dibuktikan sekarang ada jalan tol Cipali itu, ya kan? Tidak mengubah apa-apa. Maksudnya dalam keadaan peak, ya, kemacetan terap. Dan saya rasa nggak ada hubungan dengan ketertiban, dengan SIM itu nggak ada hubungannya. Jelas makin banyak kendaraan turun ke jalan makin macet. Dan makin banyak orang punya kendaraan pribadi, pasti perilakunya dia akan pakai kendaraan pribadi. Dia tidak akan pakai kendaraan umum. Pemerintah tidak mampu itu mengimbangi dengan. Ya, jadi menurut saya ini betul-betul kontraproduktif kebijakan OJK. Saya pikir itu masa itu akan datang. Tapi yang jelas demikian, seperti Cipali ya, itu kan tol luar kota. Ini masalah yang terjadi adalah di dalam kota sendiri menjadi problem gitu. Oke, yang baik. harus di Pak Gunadi, kita potong dulu soalnya ada penelpon yang sudah menunggu. Kita tanyakan kepada masyarakat, mereka ini pro atau kontra sebetulnya dengan DP 0%. Ada Pak Adi dari Jakarta. Selamat siang, Pak Adi. Ya, selamat siang, Pak. Ya, silakan Pak Adi. Ya, saya tertarik dengan pembicaraan ini ya, mengenai down payment. Tapi seandainya pembelinya itu serius untuk beli, nah itu mungkin ada suatu meningkatkan ekonominya. Tapi kadang-kadang ada yang nakal, Pak atau Ibu. Kadang-kadang dia beli nggak 1-2 bulan, 3 bulan, dia jual lagi atau dia ngilang. Nah, itu saya nggak tahu berapa persen, mungkin Pak Gunadi tahu. Itu dia tinggalkan aja. Nah, tinggal yang masalahnya itu asuransinya, finance-nya, dan biasanya ditinggalkan itu mobilnya udah dalam keadaan dalamnya udah rusak, tinggal sisa-sisanya aja. Itu berapa persen tuh, Pak? Yang saya tahu kalau motor banyak tuh, kalau mobil berapa persen tuh yang ditinggal begitu, salah satu. Kedua, mungkin bisa diseleksi, Pak, bagaimana pembelian yang baik-baik, orang yang benar-benar mau beli untuk kemajuan dia. Ketiga juga bisa juga sekarang dengan Gojek, kenapa ada mobil Jack gitu, nah, sekalian buat cari ekonomi bertumbuh untuk terutama yang mobil kecil supaya bisa itu dikembangkan jadi mobil Jack gitu. Maksud saya itu kan bagus, bisa misalnya kerjanya malam untuk atau dari pagi-pagi untuk mencegah satu kemacetan. Jadi dimulai dari jam 6 pagi sampai jam 8 misalnya Gojek beli, tapi benar-benar untuk Gojek gitu. Bukan Gojek, mobil Jack gitu. Mobil Gojek. Baik Pak Adi, itu aja. Iya, itu saya kira itu. Bisa dikembangkan gitu masalahnya. Ya, terima kasih. Silakan Pak Gunadi tanggapannya. Begini, saya mau menanggapi masalah non-performing loan dulu. Yang sepengetahuan saya sampai detik ini 1,66%. Berarti masih di bawah kendali lah. Tapi ide untuk Gojek dan sebagainya, memang sekarang tren ini di dunia begitu,
misalkan Uber ya, itu zaman 20 tahun yang lalu masalah waktu ada krisis minyak itu di Jerman terutama orang memasang yang namanya red dot, jadi di mobilnya dipasang stiker merah, itu dia bisa bebas mengangkut penumpang karena di situ juga sistem asuransinya sudah baik ya, sehingga kalau dia mengangkut orang lain itu masih masuk di dalam paket asuransinya. Nah ini sangat membantu baik public transportation maupun satu orang itu bisa diisi, satu mobil bisa diisi 4 orang misalkan. Nah ini ide yang sebetulnya sangat interesan dengan Gojek dan sebagainya. Saya mau mengatakan bahwa mengapa juga DKI sedikitnya mendorong Gojek ini bisa tumbuh meskipun perangkat undang-undangnya belum ada. Saya pikir ini harus cepat-cepat diupayakan gitu, karena kita tahu zaman dulu ada VoIP, kalau kita memakai VoIP itu salah, itu kriminal gitu. Tapi sekarang kita mau pakai Skype itu kan gratis gitu. Nah, Pak Gunadi, maaf saya potong tadi. Lalu kemudian dengan tanggapan tadi, kalau misalnya ini di DP 0% ini pedagang bisa deg-degan ini, orang bisa bawa kabur motornya, kemudian, nah itu maka kebijakan OJK kan menaker masalah NPL-nya. Selama itu tidak lebih dari ini, silakan. Nah, ada 2 hal yang kita harus lihat di sini, bahwa kalau DP ini bebas atau sampai 0%, itu terjadi satu persaingan yang terbuka. Ya, artinya persaingan di bidang bisnis dengan bagaimana caranya dia bisa mengembangkan bisnisnya dengan memberikan sesuatu yang lebih baik lah istilahnya ke konsumennya. Maka saat dinaikkan DP itu jadi tidak terjadi persaingan, jadi tidak lucu begitu pasarnya, semua sama gitu. Sekarang diturunin kalau rencana betul. Sekarang terbuka, turunkan sampai 0%, apakah kita bisa kontrol? Itu masalahnya. Baik. Kita lanjutkan dialog kita nanti dan pemirsa tetaplah bersama kami. Kita kembali sesaat lagi.